Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat-sahabat kajol yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, asma yang keempat di antara asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Quddus, sebagaimana yang Rasulullah SAW yang beliau sudah sampaikan. Beliau bersabda, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus." Lafaz Al-Quddus atau kalimat Al-Quddus yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu tercantum di dalam dua ayat, di dalam dua surat. Yang pertama di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam." Kemudian di surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 1, Allah pun berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim." Apa arti Al-Quddus? Imam At-Tibiyu beliau berkata, yang disebut kudus itu artinya al-munazzahu anil uyubi wan naqais. Yang disebut kudus itu adalah suci, terbebas dari aib-aib, dari kelemahan, dari kehancuran. Wan naqais ataupun suci dari segala kekurangan. Maka kudus di sini itu kita artikan sebagai kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu sangat terbebas, sangat suci dari segala kekurangan, kelemahan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertasbih, untuk senantiasa memahasucikan Allah. Seperti diungkap dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Uqbah bin Amir. Beliau berkata, "Lamma nazalat," ketika telah turun ayat. Maksudnya ayat yang berkaitan dengan tasbih yang tercantum di dalam surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 ayat 74 dan 96. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bismi rabbikal adzim." Fasabbih, maka maha sucikanlah, bismi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, al-adzimi, yang maha agung. Maka dengan perintah tasbih di surat itu, qala Rasulullah SAW pun bersabda, "Ij'aluha," jadikanlah tasbih itu, pemahasucian kepada Allah yang maha agung itu,
fi ruku'ikum, ketika di ruku kalian. Maka dengan ayat fasabbih bismi rabbikal adzim, ini ayat disuruh oleh Nabi untuk memahasucikan Allah ketika di dalam ruku dalam salat. Kemudian ketika turun ayat falamma nazalat, turun ayat yang berkaitan dengan tasbih di dalam surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 1, Allah berfirman, sabbihis ma rabbikal a'la, maha sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika turun ayat untuk memahasucikan Allah yang maha tinggi, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, iz'aluha, jadikanlah oleh kalian tasbih itu fi sujudikum, di dalam sujud-sujud kalian. Memahasucikan Allah, Nabi pun mencontohkan dan memerintahkan, baik ketika ruku ataupun ketika sujud. Maka Rasulullah SAW pun memberikan contoh pula, kedua tasbih itu, baik tasbih di ruku, baik tasbih di sujud, itu dengan kalimat yang sama. Sebagaimana diungkap di dalam satu hadis yang ditulis oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah, qalat, Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau membaca fi ruku'ihi, ketika di dalam rukuknya, wa sujudihi, ataupun ketika sujudnya, baik di ruku ataupun di sujud, beliau membaca yang sama, yaitu dengan kalimat, dengan lafaz subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruhi. Ini ungkapan yang diperintahkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang tadi, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, harus senantiasa memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kelemahan, kekurangan, ataupun dari segala sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar Allah yang memerintahkan, Nabi pun memberikan contoh kepada kita. Ternyata beliau memahasucikan Allah baik ketika ruku ataupun ketika sujud, beliau membaca yang sama dengan kalimat subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun, maha suci Allah, Qudusun, maha bersih Allah, Rabbul Malaikati, Tuhannya para malaikat, Warruhi, dan ruh. Apa yang disebut dengan subuh? Apa yang disebut dengan kudus? Yang dimaksud dengan subuh adalah al-mubarra'u minan naqaid wa syirk wa kulli ma la yaliku bil ilahiyah. Memahasucikan Allah dari segala perkara-perkara syirik ataupun dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibebaskan dari sifat Allah, dijauhkan daripada sifat syirik, dan kudus itu artinya memahasucikan Allah dari segala yang tidak pantas, yang tidak layak dengan Allahnya sendiri. Kalau subuh memahasucikan dari sifat-sifat Allah, kalau kudus memahasucikan dari Allahnya sendiri. Maka disinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma yang mulia, asma yang baik, asma yang agung, adalah Al-Quddus. Bukan sekedar ketika kita di dalam sholat ibadah saja memahasucikan Allah, di luar sholat pun kita harus senantiasa memahasucikan Allah. Seperti Rasulullah SAW berikan contoh di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ketika Rasulullah SAW di dalam sholatnya, utamanya di dalam sholat malam, sholat witir, beliau membaca 3 surat dalam bentuk memahasucikan Allah, memahaesakan Allah,
Yang pertama dibaca surat Al-A'la, kemudian membaca surat Al-Kafirun, dan yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surat itu dan setelah selesai sholat itu, kemudian Rasulullah SAW beliau membaca Subhana al-Malikil Kudusi ketika setelah selesai sholat itu. Dan itu sama yang diungkap dan diriwayatkan oleh Abu Ka'ab, dicatat oleh Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW idza sallama fil witri, apabila beliau setelah selesai di dalam sholat witirnya, qala Subhana al-Malikil Kudus, maha suci Allah sebagai pemilik yang maha suci dari segala kekurangan, yang maha suci dari segala kelemahan. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qudus, artinya sifat maha suci. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.